Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang berbahagia di rumah, mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat semuanya. Pak Agus kali ini akan menyampaikan beberapa penjelasan berkaitan dengan pembelajaran kita yang ada di semester genap, khususnya untuk materi magnet. Nah, ini saya bukakan. Yang pertama itu adalah peta konsep dari medan magnet atau magnet. Nah, kemagnetan itu kalau kita perhatikan ada beberapa yang perlu kita pelajari. Ada sejarah, ada magnet sendiri, pengertian dari magnet, terus kemudian cara membuat magnet, itu tanahnya yang di ini cara membuat magnet, terus jenis-jenis magnet, teori kemagnetan bumi, dan medan magnet. Nah, medan magnet ini nanti kalau kita kembangkan bisa menghasilkan GGL dari magnet, itu menghasilkan listrik. Itu yang namun dalam video kali ini Pak Agus tidak menyampaikan semuanya. Jadi untuk sejarah magnet bisa kalian baca sendiri, ya, bisa kalian baca sendiri untuk sejarah magnet. Terus kemudian yang kedua tentang magnet, nih saya bukakan. Nah, magnet, apa itu magnet? Ini bisa kalian lihat di sini. Magnet itu didefinisikan nih sebagai benda yang dapat menarik, ya, benda yang dapat menarik benda lain, makanya dinamakan dengan magnet. Nah, dari magnet itu ada beberapa bagian, diantaranya yang disebut dengan kutub magnet. Magnet itu memiliki kutub utara maupun kutub selatan. Jadi ini utara, ini selatan. Ini hanya dibedakan dari warna. Namun memang masing-masing ini dua ini memiliki kutub yang berbeda, ya. Jadi ada kutubnya. Terus kemudian dari yang ini tadi, ya, kembali lagi berkaitan dengan bahannya, bahan magnetik itu kalian juga bisa baca di di buku LKS. Ada ferromagnetik, ada diamagnetik, dan sebagainya. Nanti kalian bisa bahan-bahan magnet itu apa saja, kalian bisa lihat. Terus kemudian sifatnya. Nah, sekarang sifatnya kutub magnet sudah, ya. Sekarang sifatnya saya klik. Nah, sifat-sifat kutub magnet itu kalau kalian perhatikan, ini biru, ini merah. Berarti ini kan beda jenis, ya kan? Beda jenis. Maka kutub tidak senama akan tarik menarik. Ini panahnya mengarah, ini artinya tarik menarik. Demikian halnya untuk kutub yang sama, misalnya merah dengan merah, itu dia akan bergerak menjauh. Ini artinya adalah kutubnya tolak menolak. Jadi itu berkaitan dengan sifat magnet, ya, sifatnya magnet seperti itu. Baik. Oke. Nah, ini sebenarnya bisa kita praktekkan sama seperti yang tadi, ya. Terus kemudian berkaitan dengan macam-macamnya magnet. Magnet itu kalau kita perhatikan itu ada yang bentuknya seperti ini, ada yang tadi yang kita contohkan awal tadi itu termasuk magnet batang. Ini jenisnya, itu magnet U. Nah, sekarang sifat-sifat magnet itu yang kita bisa perhatikan, diantaranya magnet ini memiliki bagian yang memiliki daya tarik terbesar. Kalau pada magnet batang itu adalah pada kedua kutubnya. Pada kedua kutubnya itu memiliki daya tarik yang besar. Tapi pada ini bagian yang di tengah ini memang kecil, karena memang sifatnya begitu pada ujung-ujungnya. Ini sama polanya kalau dibuat polanya. Tapi kalau magnet batang U, ya pada kedua ujung yang memiliki kutub tadi ini memiliki yang berbeda.
yang paling kuat ada di sini. Oke. Nah, ini tadi Pak Agus suruh kalian mencari bahannya tadi yang di awal tadi, bahan-bahan magnetik, benda magnetik. Ada ini, ada benda magnetik, ada benda non magnetik. Ini bisa kalian baca. Di sini ada baja, ada besi, ada nikel. Itu termasuk benda-benda magnetik. Artinya benda-benda ini bisa ditarik oleh magnet. Terus kemudian yang kedua itu adalah benda non magnetik. Ya, benda non magnetik. Tuh. Nih. Baik. Kita lanjutkan berikutnya. Berdasarkan itu macam-macamnya, ada ferro, para, dan diamagnetik. Ini juga bisa kalian baca di LKS. Udah. Terus kemudian yang ini, cara membuat magnet. Cara membuat magnet itu sebenarnya ada. Yang pertama itu dengan cara menggosok. Jadi magnet permanen itu kita gosokkan berulang-ulang secara teratur pada besi yang belum memiliki sifat magnet, nanti akan menghasilkan. Ini sebenarnya ada gambarnya tapi kebetulan hilang gambarnya. Ya, mohon maaf. Jadi caranya digosok itu searah. Jadi misalnya kalau kamu lihat kursornya ini, saya gosokkan arahnya searah begini. Jadi saya ulangi lagi, searah begini. Nah, nanti benda yang kita gosok yang berasal dari besi atau baja itu dia akan menjadi bersifat magnet. Namun kedua benda ini memiliki sifat magnet yang berbeda. Kalau kita menggosok dengan menggunakan besi, maka magnetnya akan cepat hilang. Tapi kalau menggunakan baja memiliki sifat tahan lama, maka dia akan menjadi sifatnya permanen. Ini kaitan yang kedua. Dengan yang pertama dengan cara menggosok. Yang kedua itu dengan mengaliri listrik. Jadi namanya elektromagnet. Jadi kalau kita punya baterai, ini adalah sumber listrik searah seperti semester kemarin kita sudah belajar. Nah, terus kemudian ada benda, ada besi seperti ini yang di tengah ini. Besi ini kita liliti dengan kawat email. Kawat email itu kawat yang berlapis isolator, sehingga dia tidak bersentuhan dengan satu dengan yang lain ketika kita lilitkan. Maka benda yang ada di dalam ini atau besi yang ada di dalam ini, ketika arusnya mengalir, maka besi itu akan berubah menjadi magnet. Sehingga kalau kita letakkan benda-benda kecil yang ada di sekitarnya, itu kita bisa tahu bahwa besi yang tadinya tidak bersifat magnet menjadi bersifat magnet. Nah, terus kalau ini dilepas akan hilang. Ya. Oke. Terus yang ketiga, cara yang ketiga dengan cara induksi. Induksi itu artinya adalah magnet permanen itu mempengaruhi besi sehingga besi itu menjadi magnet. Apa bedanya dengan digosok? Beda. Kalau digosok itu mengubah struktur benda yang tadinya magnetnya itu tidak teratur menjadi teratur. Tapi kalau menggunakan induksi ini, itu adalah menggunakan pengaruh magnet itu untuk mempengaruhi besi ini sehingga menjadi seperti magnet. Itu namanya induksi. Makanya diinduksi, tidak digosok. Diinduksi itu berada di medan yang magnet ini, ya. Jadi ketika ini menjadi teratur, maka paku-paku yang ada di bawah ini akan akan tertarik. Demikian ini paku di sini pun juga nanti akan berubah menjadi magnet juga. Karena apa? Paku yang pertama berubah menjadi magnet, bisa narik paku yang kedua, bisa narik paku yang ketiga, paku yang ketiga bisa narik paku yang di bawahnya. Jadi ini adalah contoh yang dinamakan dengan induksi. Ya,
Jadi itu yang Pak Agus sampaikan. Dulu silahkan latihan-latihan yang ada di di LKS itu kalian kalian isi. Nah, nanti setelah kalian isi pada pertemuan berikutnya di hari berikutnya nanti akan saya sampaikan penjelasannya lagi untuk kelanjutannya. Jadi tugas kalian minggu ini khusus yang 2 jam itu bisa kalian selesaikan ya. Yang pertama itu halaman 98. Kalian suruh mengisi tabel yang di situ bisa sekali. Terus kemudian yang halaman 99 juga mudah, bisa kalian gunakan metode tadi ya. Berarti tugasnya 98, 99. Silahkan dikerjakan secepat mungkin. Kalian kirim ke WA-nya Pak Agus supaya nanti akan saya sampaikan penilaian. Sekali lagi bagi siswa yang telah membuka video ini, silahkan like kegiatan ini supaya nanti Pak Agus bisa mandu, bisa melihat partisipasi kalian di di dalam pembelajaran. Karena dengan like di kelas itu akan kelihatan siapa yang like kegiatan ini. Mungkin itu dulu supaya nanti kalian tidak terlalu lama untuk membuka video ini. Oke. Terima kasih sekali lagi, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita nanti di minggu depan bisa ketemu dalam kegiatan pembelajaran tatap muka. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.